Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wasiat takwa, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang dapat menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Maka bersyukurlah dengan cara memuji Allah, dengan cara menyebut Allah dengan nama-namanya yang baik dan sifatnya yang mulia, dan mengakui bahwasanya nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil kerja keras kita. Lalu menggunakan nikmat tersebut di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menyalahgunakan nikmat yang kepada kita di jalan yang dimurkai oleh Allah, sehingga kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, namun manakala kalian kufur, tidak mengakui bahwasanya nikmat yang kita dapatkan merupakan pemberian Allah, dan mengamalkan atau menggunakan nikmat tersebut di jalan yang tidak benar, maka sungguh Allah mengancam mereka dengan azab-azab yang sangat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat untukku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan sesuatu yang halal, baik itu jenisnya, baik itu zatnya, ataupun cara mendapatkan makanan tersebut, atau cara mendapatkan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya memakan sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa-apa yang baik, apa-apa yang halal yang telah aku rizkikan kepada kalian. Hal ini senada dengan apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Rasul berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah diriku dari apa yang halal yang telah engkau berikan, bukan dari apa-apa yang haram. Wa aghdini bifadlika amman siwak.
dan kenyangkanlah diriku, cukupkanlah diriku dengan dari selain fadilahmu, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan dari sesuatu yang halal. Namun kita lihat fenomena yang terjadi di lingkungan kita, di zaman kita, banyak manusia yang tidak mempedulikan lagi dari mana mendapatkan harta. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Bukan hanya manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka masih mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal." Akan datang suatu zaman pada manusia yang mereka tidak peduli lagi dari mana mendapatkan harta. Amin halalin au min haram. Apakah dari yang halal ataupun yang haram. Sudah tidak ada kepedulian dari manusia dari mana dia mendapatkan harta. Mereka hanya mempedulikan banyaknya harta tersebut. Kita lihat di sekitar kita banyak terjadi praktek-praktek riba. Kita lihat di sekitar kita banyak terjadi korupsi. Banyak sekali perdagangan-perdagangan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diprediksi oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah ayuhal muslimun, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta haram ini memiliki dampak. Harta haram ini memiliki akibat bagi mereka yang memakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang telah Allah rizkikan di bumi ini, dari yang halal, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian yang nyata. Orang yang memakan harta haram dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut syaitan. Dia telah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang sangat buruk bagi mereka yang memakan harta yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang tersebut sebagai orang-orang yang mengikuti langkah syaitan, padahal syaitan adalah merupakan musuh kita yang sangat nyata. Di antara akibat lain bagi pemakan harta haram disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ka'ab, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin." Wahai Ka'ab, sesungguhnya badan yang tumbuh karena hasil memakan harta yang haram, nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi, kecuali neraka itu pantas untuk membakarnya. Badan kita, badan anak-anak kita, badan istri kita yang tumbuh dikarenakan hasil dari harta yang haram, dikarenakan hasil dari rizki yang kita berikan kepada mereka dengan cara yang haram, akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan saya pastikan ayolah ikhwah, tidak ada satupun makhluk yang dapat bertahan dari siksaan api neraka. Ancaman yang sangat besar bagi mereka yang memakan harta-harta yang haram. Ancaman lainnya datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zahara zina war riba," kalau sudah tampak perzinahan, kalau sudah tampak riba, sudah menjadi hal yang biasa. Riba dan zina sudah menjadi makanan sehari-hari di lingkungan kita. Fi qaryatin, pada sebuah lingkungan. Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Sungguh mereka ini, kaum tersebut telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan ayolah ikhwah, bisa jadi anak yang nakal, bisa jadi lingkungan kita yang terkena musibah sering dikarenakan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum tersebut. Dikarenakan sebab praktek riba yang terjadi pada daerah tersebut. Dikarenakan sudah merajalelanya praktek riba, zina pada daerah tersebut yang mendatangkan azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi akibat lainnya bagi mereka yang memakan harta yang haram.
Disebutkan dalam hadis yang masyhur yang mungkin sebagian kita sudah hafal. Nabi SAW bersabda, "Innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari apa-apa yang baik, dari yang halal, tidak menerima dari yang haram. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman. Allah telah memerintahkan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para rasul. Wa qala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari apa-apa yang baik dan kerjakanlah amalan soleh. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Perintah yang sama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasul, Allah perintahkan juga kepada kita. Menandakan apa ya ikhwah? Menandakan bahwasanya perintah ini merupakan perintah yang besar, perintah yang mulia, yang tidak Allah perintahkan hanya kepada kita, namun Allah juga perintahkan kepada para rasul. Mencari, memakan dari harta-harta yang halal, bukan dari yang haram. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar." Lalu Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang sedang safar, dalam keadaan yang payah, dalam keadaan yang susah. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kondisi terbaik orang tersebut dalam berdoa, dalam keadaan safar, dalam keadaan susah, dalam keadaan payah. Lalu dia mengangkat tangannya ke atas langit, yang mana mengangkat tangan ke atas langit, kondisi dalam keadaan safar merupakan keadaan-keadaan yang mustajab untuk berdoa. Namun apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Akan tetapi lelaki tersebut makan dari harta yang haram. Ia mengenakan pakaian yang dia beli dengan harta yang haram, dan dia kenyang dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan menghambat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang luar biasa dari mereka yang memakan harta yang haram. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li syairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali praktek atau banyak sekali cara atau jalan menuju harta haram. Di depan praktek riba. Banyak sekali perdagangan-perdagangan yang tidak disyariatkan, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah ayyuhal ikhwah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita jalan keluar dan rizki yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar atas kesulitan yang ia hadapi. Kita merasakan kesulitan ekonomi, bukan berarti kita harus terjun kepada sesuatu yang haram. Akan tapi kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita duga. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah ayyuhal ikhwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wal qalilu min halal yubarak fihi. Harta yang halal walaupun sedikit akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal haramu katsir yadhhab wa yamhaqullahu jalla jalaluh. Akan tetapi harta haram walaupun banyak, Allah akan lenyapkan harta tersebut, Allah akan binasakan harta tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dampak-dampak yang buruk yang tadi kita sebutkan. Ikhwah, apabila kita masih mencari harta yang haram, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah dari memakan harta yang haram, karena dampak yang sangat luar biasa, dampak yang sangat buruk
yang akan menimpa bagi mereka yang memakan harta-harta yang haram. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.